Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman pemirsa, penikmat, dan segenap pejuang yang ingin terus mempelajari ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, masih di dalam pembahasan, dan kita masih berada di channel YouTube yang sama dalam playlist pembelajaran kitab Takmilatu Zubdatil Hadis dalam fi fiqhi ilmil mawaris, atau kita kenal dengan ilmu faraid. Dalam sesi ini kita menjawab dari beberapa pertanyaan yang masuk, karena ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada admin, yang insya Allah dalam pertemuan ini kita akan membahas salah satunya yang sudah tertulis ada di papan tulis ini. Insya Allah kita akan bahas, jikalau pertemuan sebelum-sebelumnya kita baru sampai dari beberapa orang laki-laki, ayah, kakek, suami, dan saudara seibu, saudari seibu. Tapi dalam tema kali ini, pertemuan kali ini, video ini akan membahas pertanyaan yang masuk. Jadi tidak masalah jikalau ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin ditanyakan kasus, dan ini yang ditanyakan adalah real, fakta yang terjadi, kasus yang terjadi di sekitar pemirsa MZT yang bertanya kepada teman-teman kami, kepada admin, kepada disampaikan lewat komentar, dan ini kami berusaha untuk menyampaikan jawaban dan mentahlil, memecahkan problem atau kejadian yang terjadi. Jadi pertanyaan yang masuk kepada kami adalah, ketika ada kakek dan nenek, ketika ada kakek dan nenek kemudian memiliki anak-anak sampai cucunya, dan kasusnya adalah ketika salah satu dari kakek dan nenek ini meninggal, harta warisan masih belum dibagikan. Sampai nenek meninggal, kakek meninggal, dan bahkan di antara anak-anaknya kakek dan nenek ini juga meninggal, tapi harta warisan belum terbagikan. Pertanyaan yang masuk adalah, gambarannya, kasusnya, kakek dan nenek, kemudian nenek meninggal terlebih dahulu. Nenek meninggal terlebih dahulu. Ketika nenek meninggal, maka saat itu masih ada kakek dan 3 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Harta warisan belum dibagikan. Harta warisan belum dibagikan. Sampai berlalu beberapa tahun setelahnya, harta warisan masih tersimpan, entah itu berupa tanah, berupa rumah, berupa uang. Intinya adalah belum dibagikan. Belum dibagikan kepada ahli waris yang saat itu masih hidup. Saat itu masih ada kakek, suami dari nenek ini, kemudian 3 anak perempuan dari nenek ini, dan 1 anak laki-laki dari nenek ini. Setelah beberapa tahun berjalan dan harta warisan masih tersimpan, kemudian kakek ini meninggal. Kakek ini meninggal, dan harta warisan pun juga belum dibagikan kepada, saat itu meninggalkan anak perempuan yang saat itu nenek meninggal masih ada 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Harta masih tersimpan, harta warisan juga belum dibagikan. Saat kakek meninggal, ahli waris yang ada saat itu 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Dan bahkan saat kakek meninggal, anak-anak perempuan ini sudah punya anak. Perempuan anak pertama punya anak perempuan dan laki-laki. Anak perempuan kedua juga punya anak perempuan dan laki-laki. Statusnya yang mana dalam kasus ini adalah cucu dari kakek. Begitu juga anak perempuan yang ketiga punya anak perempuan dan laki-laki yang statusnya adalah cucu dari kakek yang meninggal ini. Maka di sini kami tuliskan kakek dan nenek. Lalu pertanyaannya,
ketika kakek dan nenek ini meninggal, saat kakek meninggal dia sudah punya cucu. Pertanyaan pertama adalah, apakah cucu dari anak-anak perempuan ini juga mendapatkan warisan? Jawabannya adalah tidak mendapatkan warisan. Cucu dari anak perempuan bukanlah termasuk kategori daripada anggota keluarga yang mendapatkan keturunan, mendapatkan warisan. Keturunan yang tidak mendapatkan warisan. Karena cucu yang mendapatkan warisan dengan berbagai macam syaratnya ya. Yang penting adalah dia termasuk kategori mendapatkan warisan adalah cucu dari anak laki-laki. Dan cucu anak laki-laki di sini belum punya anak. Jadi kita tidak perlu membahas sampai jauh ke sini. Kita stop di sini. Jadi meskipun ada tulisannya, kita tidak melangkah dulu ke sini. Karena ini adalah step selanjutnya, permasalahan selanjutnya nanti. Permasalahan pertama adalah ketika nenek meninggal, kemudian beberapa tahun setelahnya kakek meninggal. Nah, setelah kakek meninggal pun harta warisan belum dibagikan. Beberapa tahun berjalan, harta warisan masih tersimpan rapi, rumah masih berbentuk rumah, tanah masih berbentuk tanah. Ternyata anak-anak perempuan dari kakek dan nenek ini juga menyusul orang tuanya, meninggal satu persatu. Anak pertama meninggal, harta juga belum dibagikan, harta warisan belum terbagikan. Anak perempuan kedua juga meninggal, sampai anak perempuan yang ketiga pun, anak perempuan yang ketiga juga meninggal menyusul orang tuanya. Maka pertanyaannya, bagaimana status harta warisan yang ditinggalkan oleh nenek, kakek dan nenek? Yang dulu nenek meninggal duluan, terlebih dahulu, nenek meninggal terlebih dahulu, hartanya belum dibagikan, harta warisannya belum dibagikan, sampai kakek meninggal pun harta warisan juga belum dibagikan. Sehingga sampai anak pertama, anak kedua, anak ketiga pun meninggal, hartanya pun juga belum diwariskan. Nah, sekarang saat ini, di tahun ini, anak laki-laki yang tersisa ini bertanya, ingin membagi, ingin mendapatkan harta warisan tersebut yang dimulai dari nenek, ibunya, tentunya ibunya, ibu anak laki-laki ini. Dari sini, bagaimanakah pembagian harta warisan yang seperti ini? Apakah seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh nenek dan kakek, yang dalam kasus ini posisinya adalah ayah dan ibu anak laki-laki ini, apakah semua harta warisan masuk kepada anak laki-laki satu-satunya yang masih hidup, ataukah anak-anak yang perempuan ini yang sudah meninggal juga mendapatkan bagian? Karena harta warisan yang seharusnya dibagikan saat nenek meninggal, dibagikan saat kakek meninggal, yang mana saat itu anak perempuan pertama, kedua, dan ketiga masih hidup. Dan saat ini mereka sudah meninggal, apakah mereka juga berhak mendapatkan harta warisan meskipun mereka sudah meninggal? Maka pertanyaan itu akan kita bahas dan kita jawab di permasalahan ini. Yang pertama adalah kita harus membahas ketika nenek sudah meninggal. Nenek meninggal meskipun harta warisan tidak dibagikan, dan masih terbentuk sebuah tanah, sepetak tanah, ataupun terbentuk dalam sebuah rumah, meskipun tidak dibagikan, tetap harus tercatat dan dibagikan secara kalkulasi. Jadi meskipun rumah ini belum dijual, kemudian berupa uang, dirupakan uang dan dibagikan kepada masing-masing anak, meskipun belum dibagikan secara real, tapi harus ada pembagian secara tertulis. Maka dari itu, langkah pertama ini, kalau kita kembali ke dalam kitab Takminatu Zubdatil Hadis dan kembali ke kitab apapun tentang kitab pembahasan faraid, maka bab ini dinamakan bab munasakhot. Bab munasakhot adalah bab yang menjelaskan
bahwasannya jikalau ada harta warisan yang belum sempat dibagikan atau sengaja memang tidak dibagikan terlebih dahulu, tetapi sebagian dari ahli waris sudah meninggal terlebih dahulu, maka kita harus membahas satu persatu. Ketika nenek meninggal, kemudian dia meninggalkan suami, yang dalam kasus sebelumnya ini adalah kakek, tentunya kakek ini adalah suami dari nenek tersebut. Kita harus membahas dari awal, satu persatu. Suami mendapatkan bagian 1/4. Suami mendapatkan bagian 1/4. Kemudian anak perempuan yang 3 kita tulis juga, dan 1 anak laki-laki. Anak terakhir laki-laki. Nah, kita harus membaginya. Kita tulis suami mendapatkan 1/4. Ini sudah pernah kita bahas. Dan anak perempuan yang 3 ketika bertemu dengan anak laki-laki, anak perempuan bertemu dengan anak laki-laki, maka bagiannya adalah asobah. Baik, apa itu asobah? Asobah adalah sisa, mengambil seluruh sisa yang ada. Berarti kita ambil, sudah kita tulis di sini. Ini namanya adalah aslul mas'alah. Aslul mas'alah diambil dari mana? Kita lihat dari penyebut yang ada. Penyebut di sini yang ada adalah 4. Maka 4 kita tulis di sini 4. Karena hanya ada 1, kita tulis 4 di sini. Kemudian 4 dibagi 4, 1 dikalikan 1 hasilnya kita tulis di sini. Kemudian sisa berapa? Asobah, sisanya berapa? 1 dari 4. 4 dikurangi 1 adalah 3, maka sisanya 3, kita tulis di sini 3. Kita sudah mengetahui hasilnya untuk suami 1 dan untuk 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki adalah 3 dari 4 dan 1 dari 4. Tetapi kita lihat 3 untuk 4 orang, yang mana bagian, dan ini sudah menjadi nas dari Al-Quran bahwasanya bagian anak laki-laki adalah 2 dari bagian 1 wanita. 1 laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari bagian 1 wanita. Jadi kalau di ayat Al-Quran, lidzakari mithlu hadzil unsayain, jikalau 1 perempuan dapat 1, maka laki-laki mendapatkan 2. Agar mudah kita membaginya, maka di dalam kitab bab ilmu faraid ini dinamakan inkisar. Disebutkan menjadi bab inkisar adalah agar tidak terjadi pecahan, 3 dibagikan. Karena kita anggap laki-laki ini mendapatkan 2, maka kita anggap anak laki-laki kepalanya 2, anak-anak perempuan mendapatkan 1, maka 1, 2, 3, 4, 5. Anak laki-laki 2. Maka ada 5 kepala. Kita anggap sebagai 5 kepala untuk memudahkan. 5 kepala untuk 3. 3 dibagi 5 susah. Harusnya adalah 0, bagian hasilnya nanti adalah 0, agar tidak menjadi pecahan, kita kalikan saja ke 5. Kita tulis 5 di sini sesuai jumlah kepala yang ada di sini. Kita kalikan 5. Maka aslul masalah yang ada kita kalikan 5, hasilnya adalah 20. Di sini 4 dikali 5. Jadi 5 ini dari mana? 5 ini adalah dari jumlah kepala anak-anak. 4 kali 5 20. Begitu juga hasil yang sudah tertulis kita kalikan 5. 1 kali 5 5. Kemudian 3 dikalikan 5, hasilnya adalah 15. 15 dibagi untuk 4 orang, yang mana di sini anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari 1 anak perempuan. Jadi agar lebih mudah kita tulis di sini adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. 15 dibagi 5 adalah 3. 3 untuk 1 kepala, maka 1 anak perempuan mendapatkan 3, 3, 3. Anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari bagiannya anak perempuan, maka mendapatkan 6. Jikalau kita kalkulasikan 3 ditambah 3 6, 6 ditambah 3 9, 9 ditambah 6 15. Jadi 15 kita pecah menjadi 3, 3, 3, 6. Berarti
anak perempuan yang ditinggalkan oleh ibunya, yang statusnya di sini adalah nenek, dia mendapatkan warisan dari nenek yang pertama meninggal. Bagiannya adalah berapa? 3 dari 20. Selanjutnya, setelah nenek meninggal, ternyata harta warisan belum dibagikan, tapi pembagian sudah tertera. Tertulis maupun tidak tertulis secara syariat sudah tertangkap dan tersimpan. Kemudian ternyata suami yang beberapa tahun setelah nenek meninggal, kakek yang statusnya adalah suaminya nenek juga meninggal. Maka kita tulis di sini adalah MN, meninggal. Dan kita lihat ketika suami ini meninggal, maka siapa statusnya anak di sini, anak perempuan? Maka sama, statusnya juga anak dari suami ini. Mana suami ini adalah bapak atau ayah dari anak-anak ini. Maka anak perempuan juga anak laki-laki. Kembali seperti yang sebelumnya. Semuanya mendapatkan asobah. Ketika anak perempuan dan anak laki-laki berkumpul, maka semuanya mendapatkan asobah. Dan langsung kita lihat jumlah kepala mereka berapa? 1, 2, 3, laki-laki 2, 4, 5. Maka kita tulis 5 di sini. Kita bagikan sesuai dengan jumlah kepalanya. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, anak laki-laki 2. Jumlahnya adalah 5. Jikalau sudah, ini adalah aslul masalah, hasil. Kalau kita pelajari di dalam kitab Takmilah Zubdatil Hadis, kita kenal istilah ini dengan sebutan mas'alatul ula, masalah yang pertama dari orang yang meninggal yang pertama. Kemudian ini adalah masalah yang kedua, aslul masalah yang kedua dari orang yang meninggal kedua. Maka dan ini adalah dinamakan jami'ah. Ini dinamakan jami'ah, kumpulan dari masalah atau hasil dari masalah pertama dan permasalahan yang kedua. Hasil masalah pertama, hasil masalah yang kedua dikumpulkan, dihasilkan yang dinamakan dengan kumpulan permasalahan adalah namanya jami'ah. Maka bagaimana jami'ah ini? Kita lihat bagian suami yang meninggal kedua 5 dan aslul masalahnya 5, maka langsung saja 5 di sini 5 sama, kemudian 20 kita pindah ke sini. Ini adalah kita perlu pembelajaran lebih mendalam. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya insya Allah kita kenal ini dengan istilah munasakhat. Bagaimana kita mendapatkan cara mendapatkan aslul masalah dari jami'ah ini, kumpulan dari masalah jami'ah. Bagaimana? Ini singkatnya saja, karena ini hasilnya sama, jumlah bagian orang yang meninggal dengan harta yang harus dia bagikan kepada anak-anaknya bagiannya adalah sama, maka simpelnya aslul masalah yang pertama kita pindah ke sini. Ketika kita pindah ke sini, maka di sini langsung saja kita pindah 3 juga kita pindah ke sini, namun ditambah dengan bagian masalah yang kedua. 3 ditambahkan 1, 4. 3 ditambahkan 1 juga 4. 3 tambahkan 1 juga 4. 6 ditambah 2, 8. 6 ditambah 2, 8. Jadi kesimpulannya adalah ketika nenek dan kakek meninggal, harta belum dibagikan. Saat kakek meninggal, mereka ini masih hidup, anak-anak perempuan ini masih hidup, maka mereka berhak mendapatkan harta yang tertulis di sini. Anak perempuan mendapatkan 4 dari 20. Anak perempuan kedua mendapatkan 4 dari 20, 4 dari 20, dan anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipatnya, 8 dari 20 yang ada. Jikalau kita gunakan, kita rubah menjadi presennya, kita jumlah ke persen, maka 4 dari 20 adalah 20%. 4 dari 20, 20%, 4 dari 20 adalah 20%,
sisanya 8 dari 20 adalah 40%. Jika kita kalkulasikan 20%, 20 tambah 20, 60%, sisanya 40% untuk anak laki-laki. Adapun saat harta warisan belum dibagikan, ternyata anak-anak perempuan ini juga ikut meninggal, maka bagian mereka tetap harus disisihkan. Bagian mereka, saya ulangi lagi, sekali lagi, meskipun mereka sudah meninggal, harta warisan mereka harus tetap disisihkan. Anak perempuan pertama mendapatkan 20%, kedua 20%, ketiga 20%, dan 20% itu dibagikan kepada ahli waris mereka masing-masing. Siapa yang masih ada di antara keluarganya anak perempuan pertama? Jikalau yang tersisa hanyalah anak perempuan dan laki-laki, maka 20% itu untuk anak perempuan dan anak laki-lakinya. Begitu juga anak yang kedua. Siapa yang tersisa dari keluarganya? Maka dia memiliki bagian 20% dari orang tuanya dan harus dibagikan kepada ahli warisnya. Begitu juga anak yang ketiga, 20% dibagikan kepada ahli waris yang tersisa dari keluarganya. Adapun anak laki-laki yang masih hidup, apakah dia mengambil keseluruhan hartanya? Tidak. Harta waris yang dia dapatkan sudah cukup banyak. Dia mengambil 40%. Dia mengambil 40% dari harta orang tuanya. 40% dia ambil. Dan adapun sisanya 20%, 20%, 20% adalah bagian dari kakak-kakak perempuannya meskipun sudah meninggal. Ya, karena ketika nenek dan kakek meninggal, harta tersebut belum dibagikan, dan seharusnya meskipun belum dibagikan, mereka saat itu masih hidup berhak untuk mendapatkannya. Dan ini di dalam kitab ilmu fikih manapun, ilmu faraid, kita kenal dengan istilah bab al-munasakhat, dan itu adalah harta warisan yang belum dibagikan namun ahli waris keburu meninggal terlebih dahulu. Jadi itulah hasil ataupun hukum apakah anak-anak perempuan ini mendapatkan harta warisan meskipun sudah meninggal? Jawabannya adalah ya. Dan ini pembagiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita bahas bersama-sama ini bisa memenuhi apa yang menjadi ganjalan dari pertanyaan teman-teman sekalian. Sekali lagi, apabila ada kasus real fakta, tentunya ini adalah kasus fakta yang masuk pertanyaannya kepada kami, kepada tim MZT, YouTube MZT Malang Raya, insya Allah kami bersama-sama membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan tuntunan ajaran yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang diajarkan lewat ulama-ulama kita. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar harta yang kita konsumsi, yang dikonsumsi oleh anak-anak kita dan keluarga kita, menjadi harta yang halal, yang penuh berkah, yang semuanya itu bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memudahkan menjadikan kita orang-orang yang berkah, hidup kita berkah, mendapatkan keadaan, mendapatkan sehat walafiat, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah untuk menjalankan syariat apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu musta'an wal tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.